Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, admin akan melanjutkan pembahasan mengenai art atau gambar dari kartu Pokemon TCG Pocket yang mengambil referensi dari Pokédex Entry yang sudah memasuki part 2. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengetahui kartu apa saja yang telah dibahas sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, apabila sudah menonton, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Untuk list yang pertama, ada Pidgeot yang merupakan satu-satunya Pokemon Regional Birds yang memiliki Mega Evolution. Ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Red and Blue dengan informasi sebagai berikut. Saat berburu, ia meluncur di permukaan air dengan kecepatan tinggi untuk menyasar mangsa yang tidak waspada, seperti Magikarp. Walau kasihan dengan Magikarp, tetapi penjelasan pada Pokédex barusan benar-benar sangat cocok dengan gambar kartunya ya. Terlihat dari gambar aliran angin di sekitar Pidgeot dan jejak lurus di permukaan air memperlihatkan kecepatan tinggi dari Pidgeot ketika menangkap Magikarp. Masuk ke list nomor 2, ada Meowth, sang Pokemon kucing yang dapat berbicara bahasa manusia. Ternyata art ini mengambil referensi dari dua Pokédex yang berbeda loh. Yang pertama adalah game Pokemon Red and Blue. Dengan informasi seperti ini, menyukai benda-benda melingkar, berkeliaran di jalan pada malam hari untuk mencari uang receh yang terjatuh. Dan yang kedua adalah game Pokemon Fire Red dengan informasi seperti ini. Yang dilakukannya hanyalah tidur di siang hari. Di malam hari, ia berpatroli di wilayahnya dengan mata yang bersinar. Kesimpulannya dari dua Pokédex ini yaitu memperlihatkan Meowth yang sedang duduk di atas lampu jalanan yang ternyata sedang melakukan patroli. Dan Meowth yang sedang berjalan ternyata sedang berkeliaran untuk mencari uang receh yang terjatuh. Lalu suasana malam hari semakin mempertegas bahwa art ini sangatlah sesuai dengan penjelasan di Pokédex. Meluncur ke list nomor 3, ada Ditto si Copycat. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari 3 Pokédex yang berbeda loh. Yang pertama adalah game Pokemon Gold. Dengan informasi seperti ini, ia dapat berubah menjadi apa saja. Saat tidur, ia berubah menjadi batu untuk menghindari serangan. Yang kedua adalah game Pokemon Ruby dan Sapphire. Dengan informasi seperti ini, Ditto menata ulang struktur selnya untuk mengubah dirinya menjadi bentuk lain. Namun jika ia mencoba mengubah dirinya menjadi sesuatu dengan mengandalkan ingatannya, Pokemon ini akan salah dalam memberikan detail. Yang ketiga sekaligus terakhir adalah game Pokemon Moon. Dengan informasi seperti ini, dengan kapasitasnya yang mengagumkan untuk bermetamorfosis, ia dapat bergaul dengan apa saja. Hanya saja ia tidak dapat bergaul dengan baik dengan sesama Ditto. Kesimpulannya dari 3 Pokédex ini yaitu ada Ditto yang terlihat saling berinteraksi, tetapi ketika diperhatikan lebih teliti, ternyata mereka saling bersitegang satu sama lain. Sepertinya mereka berdua tidak dapat bergaul dengan baik. Lalu ada Ditto yang bertransformasi menjadi batu. Sepertinya ia ingin tidur. Dan terakhir, ada Ditto yang gagal ketika bertransformasi menjadi Caterpie.
terlihat detail mukanya sangat tidak sesuai. Mungkin karena Ditto tidak dapat melihat Caterpie secara langsung. Makanya ia hanya mengandalkan ingatannya saja. Benar-benar luar biasa ya, art yang dibuat oleh ilustrator bernama Jerky. Begitu banyak informasi yang menggambarkan Ditto secara sempurna. Padahal hanya satu kartu saja loh. Tetapi bisa memuat 3 entry Pokédex di dalamnya. Atau mungkin bisa lebih. Di list nomor 4 ini ada Gengar, yang konon katanya merupakan counterpart dari Clefable. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Red and Blue, dengan informasi sebagai berikut. Di bawah bulan purnama, Pokemon ini suka meniru bayangan orang-orang dan mentertawakan ketakutan mereka. Kalau diperhatikan, memang art pada kartu ini sangat menggambarkan penjelasan dari Pokédex pada game Pokemon Red and Blue. Gengar yang terlihat sedang menunggu orang yang mau masuk ke dalam suatu bangunan, sepertinya bertujuan untuk meniru bayangan orang tersebut. Tidak lupa dengan latar belakang bulan purnama pada kartu ini, yang membuat gambaran pada Pokédex semakin sesuai. Masuk ke list nomor 5, akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket, yaitu Exeggutor. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari Pokédex pada game Pokemon Fire Red. Dengan informasi seperti ini, Exeggutor disebut sebagai hutan hujan tropis yang berjalan. Setiap kacang pada tubuhnya memiliki wajah dan keinginannya sendiri. Dapat dilihat Exeggutor yang sedang berjalan dalam satu barisan ini sangatlah sesuai dengan deskripsi pada Pokédex. Benar-benar terlihat seperti hutan hujan tropis yang berjalan. Ditambah dengan perbedaan ekspresi di setiap wajah yang berbeda-beda pada setiap Exeggutor, semakin mempertegas referensi pada Pokédex yang dimaksud. Lanjut ke list nomor 6, akan membahas kartu Pokemon TCG Pocket, yaitu Dedenne. Nah, ternyata art ini mengambil referensi dari 2 Pokédex yang berbeda loh. Yang pertama adalah Pokemon Y. Dengan informasi seperti ini, ia menggunakan ekornya untuk menyerap listrik dari pembangkit listrik atau dari stop kontak di rumah-rumah, dan kemudian menembakkan listrik itu dari kumisnya. Dan yang kedua sekaligus terakhir adalah Pokemon Ultra Sun. Dengan informasi seperti ini, ia menyelinap ke rumah-rumah orang dan mencuri listrik dari stop kontak mereka. Jika tagihan listrik Anda tampak tidak sesuai, itu adalah ulah Dedenne. Berarti sekumpulan Dedenne pada kartu ini ternyata sedang menyelinap ke dalam rumah manusia dan melakukan pencurian listrik dari stop kontak mereka. Nah, pada pojok atas sebelah kanan, ada satu Dedenne yang melakukan hal itu. Lalu apabila diperhatikan lebih seksama, Dedenne menggunakan ekornya untuk mencuri listrik. Benar-benar sesuai dengan informasi dari Pokédex. Nah, jadi pada tahu kan asal-usul dari desain art yang digunakan oleh para ilustrator untuk membuat kartu Pokemon TCG Pocket. Ini baru part 2 loh. Masih banyak kartu-kartu lainnya yang menanti untuk dibahas. Coba komen di bawah ya. Dari pembahasan di atas, gambar kartu Pokemon yang mana nih yang paling teman-teman gak nyangka banget bahwa referensi kartu itu diambil dari Pokédex? Kalau admin A sih, paling gak nyangka banget yaitu kartu Ditto. Desain yang benar-benar sederhana. Ternyata banyak sekali clue yang sangat menggambarkan Ditto dengan sangat detail. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!